Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu dengan Pak Nuruddin yang sampai membaca dan menonton banyak sekali podcast saya. Dalam keadaan saya belum pernah membaca satupun buku-buku beliau. Tapi ya tidak apa-apa. Ya bahkan saya tidak bawa PowerPoint, tidak bawa apa-apa karena memang secara khusus saya meremehkan diskusi kali ini. Kenapa? Bukan karena meremehkan Pak Nuruddin, tapi meremehkan Kiera. Tapi menarik perhatian buat saya adalah bahwa berkali-kali Pak Nuruddin mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmiah itu hanya empiris saja, hanya terindra saja. Saya tidak pernah, demi Allah, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa studi ilmiah itu dimulai dari konfirmasi indrawi, dimulai dari, bukan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan sesuatu belum dikonfirmasi secara indrawi, maka pihak rasional menjadi sulit untuk bisa dicapai. Tapi dan sebenarnya banyak sekali yang ingin saya komentari di sini, tapi sedikit Pak Nuruddin, saya boleh bertanya sekali aja ya, sekali aja ini sebagai pembuka, nanti saya ngobrol karena debatnya belum selesai, belum dimulai, tapi saya mau nanya aja dulu sedikit. Tadi Pak Nuruddin itu mengatakan bahwa untuk memahami Allah, maka kita tuh tidak bisa diuji secara indrawi, tetapi harus empiris dengan ada kausalitas dan sebagainya, harus rasional ya. Rasional secara, jadi dan rasional itu adalah salah satu metode ilmiah, dan bahwa apa tadi saya lupa, tapi intinya mah Allah itu digapai dengan rasionalisme diantaranya, begitu ya. Jadi rasio itu adalah pembuktian terhadap keberadaan ilahi, begitu ya? Salah satunya. Iya. Oke. Kalau gitu tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini saya indra saya melihat. Ya, itu indra rasional. Ya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu Enggak. rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar Saya ya. jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu kan? Iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini. Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya, gini, aduh. Iya, secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga Begitu? ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi Iya, itu. betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Oke, ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ya ini semua saya menjawab, tolong jangan dipotong, Pak. Iya, buktikan. Ya, buktinya adalah. Ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. Oke. Saya jawab. Saya diizinkan jawab tidak? Tadi karena sudah ditawarkan untuk Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Moderator cukup jadi wasir. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan, lihat, Guru Gembul ada, di sini ada subjek, ada predikat, ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru Gembul ada itu, justifikasi Guru Gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. Iya. Harus melibatkan rasio.
Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata ini begini gitu loh. Nah beliau mengatakan ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak itu namanya kias ma'al farid. Tuhan itu secara non indra, Tuhan itu non indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Oke, Gitu ya? oke, terima kasih. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme. Karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh begitu? Oh begitu kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong silakan, sana. Coba ulang silakan. premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang, penonton. Silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak, Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik itu kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah. Oh, silakan. Iya, iya, iya. Jadi Pak sebentar. Iya, iya. Saya ulang lagi dari yang. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ini saya bingung siapa sih? Jadi gini nih ya. Allah itu terindra atau tidak? Tidak. Hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Oke? Bagaimana kalau misalkan saya ulang lagi ya. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme, sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Beda karena Allah itu gaib. Apa? Anda gak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan. Oh iya, karena saya bukan Tuhan. Oke, nggak seimbang. Bukan objek penelitiannya, tapi cara untuk mengetahui Tuhannya. Oke, caranya yang tadi saya ulang lagi, bukan saya dan bukan Tuhan. Tapi balik lagi, kenapa ya? Cara pembuktian, saya garis bawahi ya, cara pembuktian. Saya ada di sini itu pakai indera dulu. Betul ya? Baru pakai rasio dulu. Baru rasio kemudian. Begitu kan? Nah, kalau tidak diindra dulu, cara merasiokannya gimana? Gimana cara merasiokan sebuah yang belum terindra? Coba ada yang jawab? Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Cukup ya? Oke, coba ada Ustadz langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Coba. Enggak, Atau dulu. langsung Saya consider ya? mematuhi aturan Oke. diskusi. Saya mematuhi aturan diskusi. Presentasi, mohon maaf, Pak Guru Gembul, kita diskusi ilmiah. Ya. Referensinya harus ada, argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong, ya diskusi ilmiah harus begitu. Gak boleh asal ngomong, harus ada referensi dan argumennya. Oke. Jadi sebelum jawab pertanyaan saya mau googling dulu. Tapi nanti silakan PR bersama-sama ya. Cuman sebenarnya sejujurnya ya, saya mohon maaf sekali lagi saya meremehkan diskusi ini kali ini bukan ngeremehin orang-orang yang ada di sini, tetapi sejak awal
saya mempertanyakan kenapa ada bahasan-bahasan yang terkait dengan ketuhanan, tapi menggunakan sudut pandang filsafat gitu, atau sudut pandang yang akademik dan sebagainya. Karena sejak awal sudah menjadi kesepakatan bersama di antara kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipahami oleh nalar manusia. Jadi siapapun yang bisa memahami nalar manusia maka dia telah berdusta. Jangankan nalar, yang tahu keberadaan Allah, tahu tentang Allah saja baru dijanjikan nanti di akhirat, itu pun hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi bagaimana ceritanya ketika ada orang-orang di dunia yang bisa menjelaskan tentang Allah, menjelaskan dengan kajian empiris dan rasional dan seterusnya, dengan kajian ilmiah, saya benar-benar heran. Jadi misalkan ada sebuah pernyataan bahwa Allah tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan, tidak ada yang setara dengannya, dan seterusnya. Betul ya? Nah, karena tidak ada yang setara dengannya, secara definitif berarti dia tidak mungkin bisa dijelaskan dan tidak mungkin bisa dipahami. Jadi Allah secara hakikat adalah tidak mungkin bisa dipahami, sehingga setiap bahasa-bahasa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan sulit sekali untuk bisa ditelaah oleh manusia, bahkan bisa dikatakan tidak bisa ditelaah oleh manusia. Sehingga Imam Malik dalam sebuah pernyataan yang sangat terkenal itu mengatakan bahwa kalau dengar dalil tentang Allah, dengerin saja, tapi jangan sampai bertanya kenapa, jangan bertanya bagaimana. Misalkan kalau ada istilah Allah istiwa, istiwa tuh jangan ditanyain bagaimana. Karena apa? Karena nalar kita itu tidak mungkin bisa menjangkaunya, tidak mungkin bisa mengetahuinya. Dan karena itu maka ada sebuah hadis yang sebenarnya tidak sahih, tapi ini banyak digunakan sebagai sandaran bahwa Allah itu didekati zatnya saja. Bicarakan tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang tanda-tanda Allah, tapi jangan membicarakan tentang zatnya. Jadi kalau misalkan masalah akidah, ya kita nggak mungkin bisa menjangkaunya, dan menjangkaunya itu bukan hanya dalam konteks ilmiah, tetapi secara akademik kita juga tidak mungkin bisa untuk menjangkau itu. Kenapa? Ya saya pikir sekali lagi kita sudah sepakati itu, bahwa Allah tidak mungkin bisa dinalar, tidak mungkin bisa dipahami, dan tidak mungkin bisa dibayangkan. Semua gambaran dan bayangan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu pasti adalah hayalan dan angan-angan belaka saja. Begitu kan ya? Nah, makanya ketika ada debat ilmiah apakah akidah itu bisa diilmiahkan dan lain sebagainya, ya saya bertanya-tanya, karena justru yang menjadi masalah utama di antara kaum muslimin itu adalah soal kenapa kaum muslimin tidak mengikuti perintah Allah terkait dengan yang dipelajari itu adalah ciptaan-ciptaannya saja, bukan yang dipelajarinya itu adalah zat Allahnya saja. Zat Allahnya saja itu tidak mungkin bisa kita gapai. Jadi kalau misalkan tadi ada pernyataan Allah itu bisa dirasionalisasikan, rasio itu apa sih? Metode rasional itu apa? Saya bertanya-tanya sebenarnya dari tadi itu yang dimaksud dengan metode rasional itu apa? Coba di sini ada nggak yang bisa mengajukan jawaban yang dimaksud dengan rasional itu apa? Apa yang dimaksud dengan rasional? Ya, Kang? Bukan, itu indrawi kan. Apa yang dimaksud dengan rasional? Apa? Iya, kalau izin masuk ke Pak Guru Gembel, kalau mendasar kepada KBBI, bukan istilah ya. Kalau rasional kan tiga, pertama menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Kedua, logis. Menurut pikiran yang sehat. Ketiga, cocok dengan akal. Mungkin ada yang lain? Ya udah, biar cepet ya. Karena saya ini sekarang mau ketemu sama Pak Mardigu, mohon maaf. Tapi ceritanya begini. Yang dimaksud dengan rasional itu apa? Yang dimaksud dengan rasional itu adalah sesuai dengan rasio. Apa yang dimaksud dengan rasio? Bahasa Indonesianya rasio itu adalah perbandingan. Jadi perbandingan rasio antara orang yang begini dengan itu, rasio itu perbandingan. Artinya apa? Membandingkan satu informasi dengan informasi yang lain, itu disebut sebagai rasional. Jadi misalkan, dan ini disebut rasional itu pada akhirnya diterjemahkan sebagai penalaran. Apa yang dimaksud dengan penalaran? Yang dimaksud dengan penalaran itu adalah dua informasi dalam benak kita dicoba dihubungkan. Itulah yang namanya nalar. Berpikir, bernalar itu adalah, misalkan bernalar itu ya. Saya itu ada di mana sekarang ya? Saya ada di mana sekarang artinya ada pengetahuan dan informasi tentang saya, ada informasi tentang tempat. Maka dikaitkan keduanya dalam bentuk pertanyaan, maka bentuknya adalah saya ada di mana. Itu artinya apa?
membandingkan informasi-informasi. Artinya apa? Rasio. Nah, sekarang di dalam Al-Quran justru disebutkan bahwa Allah itu tidak ada bandingannya. Tidak ada yang setara dengannya. Lalu bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Kalau misalkan ada yang mau, itu berarti melanggar kaidah ilmiah di satu sisi, dan di sisi lain itu bertentangan dengan doktrin awal Islam, bahwa Allah tidak mungkin bisa dirasionalisasikan. Kan gitu. Jadi makanya kalau misalkan tadi mengutip Al-Ghazali misalkan ya Al-Ghazalinya yang kita pertengahan, coba yang akhirnya yang Munkid gitu. Dalam kitab Munkidnya Al-Ghazali itu kan beliau menyesali cara beliau mencari Tuhan itu dengan menggunakan pendekatan rasional. Dalam Munkid itu dijelaskan pendekatan indrawi itu ternyata gagal untuk memahami Tuhan. Beliau menjelaskan tentang misalkan atau yang saya biasa terjemahkan itu adalah misalkan ada pesawat kecil kan kelihatannya padahal jauh, artinya indrawi terbatas oleh jarak gitu. Kemudian beliau nyari-nyari lagi definisi cara untuk cara rasional. Oh, berarti cara rasional itu adalah 3, tidak mungkin lebih daripada 6. Misalkan begitu kan, itu rasional. Nah, tapi beliau mengingkari sendiri, oh iya saya bertobat dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena pada akhirnya saya memahami jalan terbaik untuk memahami Allah Subhanahu wa taala dengan cara, silahkan baca bukunya Munkid Minad Dhalal. Tapi sekali lagi ya, makanya saya terheran-heran ketika sekarang ada yang mempertanyakan dan mempermasalahkan ketika saya menyatakan bahwa Allah tidak bisa, atau akidah dalam hal ini tidak bisa diilmiahkan. Kenapa? Karena memang saya tidak mau sama sekali menganggap bahwa akidah itu adalah objek dari penelitian, objek dari ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena itu dasarnya memang, karena gini nih, ilmiah itu dasarnya dari mana? Ilmiah itu adalah hasil akumulasi pengetahuan dan kesadaran masyarakat dunia. Jadi saya mohon maaf, sangat naif kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan ilmiah versi Islam, ini ilmiah versi Barat. Gak ada yang seperti itu. Yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya salah satu karakteristiknya adalah dia sudah teruji oleh metode yang bisa diulang di banyak tempat, di banyak waktu. Jadi artinya apa? Lintas batas, lintas benua. Dan bahkan setelah itu pun hasilnya adalah kebenaran empirik. Artinya apa? Tidak benar murni. Tidak benar murni. Nah, jadi yang pertama ya, kalau misalkan dalam Islam ada dikatakan kebenaran versi ilmiah, kebenaran versi sekuler dan sebagainya, kebenaran versi Islam dan sebagainya, yang nggak ada. Bahkan metodologi ilmiah yang sekarang kita kenal itu didapatnya dari mana? Secara filosofis didapatnya dari Immanuel Kant. Ketika beliau misalkan mengatakan bahwa rasional itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, empiris punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ayo kita satukan. Dia bikin kantilisme tapi tidak populer, tapi itu kemudian dijadikan patokan. Maka nanti kemudian muncullah Auguste Comte yang muncul dengan positivistiknya. Dan sejak saat itulah akhirnya ilmiah itu muncul. Nah, apakah peran Islam tidak ada di situ? Besar. Karena Immanuel kan referensi utamanya justru adalah dari sarjana-sarjana muslim. Jadi misalkan soal eksperimental, uji eksperimental, soal cara menguji dan sebagainya itu kan dari Ibnu Haytham, dari Ibnu Sina dan sebagainya. Jadi banyak sekali metode-metode ilmiah yang kita pahami sekarang itu sebenarnya diambil dari metodologi ilmiah Islam. Cuman masalahnya orang-orang Islam berhenti untuk membuat metodologi itu, sedangkan orang-orang Barat berlanjut sampai sekarang. Padahal yang ada di situ juga ada dalam Islam. Makanya stop menjadi fasis dalam ilmu pengetahuan dengan mengatakan ada ilmiah versi Islam, ada ilmiah versi Barat. Yang kita pahami dari ilmiah itu adalah dari Hindu, dari Islam, dari Barat dan sebagainya itu ada. Nah, ini juga sebenarnya terkait dengan ajaran Islam yang paling dasar, bahwa ilmu itu tidak pernah ada ilmu Barat, ilmu Timur. Semua ilmu demi Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Semua ilmu itu. Tinggal siapa yang akhirnya membuat metodologinya. Nah, untuk menciptakan metodologi ilmu itu ada yang muslim, ada yang non-muslim. Yang muslim kita ambil, yang non-muslim kita ambil juga. Disebutnya sebagai hikmah. Makanya di abad di abad kejayaan Islam itu ada yang namanya Harun al-Rashid. Dia itu bikin yang namanya Raudatul Hikmah.
Raudatul Hikmah itu apa? Perpustakaan yang isinya adalah ilmu-ilmu yang berasal dari Romawi, dari Persia, dari India, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada waktu itu istilah hikmah berarti adalah milik kaum muslimin yang hilang. Pernah dengar ya istilah itu ya? Jadi hikmah itu adalah milik kaum muslimin yang hilang, masih ingat ya? Nah, karena itu adalah milik kaum muslimin yang hilang, maka itu milik kaum muslimin, ya diambil dalam Raudatul Hikmah. Lalu putranya itu membuat dari sekedar perpustakaan berubah menjadi tempat penelitian ilmiah. Maka disebutlah Baitul Hikmah. Nah, jadi tradisi ilmiah itu diantaranya adalah dari Islam karena untuk pertama kalinya dalam sejarah ilmu tidak disekulerkan dan tidak difasiskan. Tidak ada ini namanya ilmu dari Persia, ini dari tidak. Pokoknya semua ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diambil dan menjadi milik dari seluruh umat manusia. Baitul Hikmah itu adalah hasil dari terjemahan banyak dari non-muslim dan muslim juga ada. Nanti setelah itu diterjemahkan lagi sama orang-orang barat, boleh tidak? Ya boleh. Karena apa? Ya karena itulah yang namanya ilmiah. Ilmiah itu universal. Jadi mohon jangan dikotomikan nanti ada ini versi ini gitu ya. Tapi balik lagi ke misalkan memahami soal agama gitu ya. Nah, dalam Islam itu Allah tidak mungkin bisa dan tidak boleh, dan kita tidak boleh mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan jalur rasional, atau maksudnya dengan jalur kausalitas gitu, dengan hal yang semacam itu. Tadi ada dikatakan misalkan Pak Guru Gembul di sini satu, dan para guru Gembul di satu sisi ada satu istri, dan Pak Guru Gembul di sisi lain ada 4 orang istri. Mungkinkah seperti itu dalam realitas? Ya, dalam fisika modern itu realitas. Jadi kalau misalkan baca mekanika kuantum yang Niels Bohr itu, nah itu sebenarnya di situ ada kemungkinan. Jadi bukan kepastian, makanya nanti muncul teori tentang multiverse dan sebagainya. Ya walaupun sampai sejauh ini masih hipotesis gitu ya, tapi itu sekarang sudah dinyatakan sebagai sesuatu yang mungkin. Makanya dalam konferensi Solvay, perdebatan antara Einstein dengan Bohr itu adalah terkait dengan kemungkinan bisakah sesuatu ada di 2 tempat yang bersamaan. Nah, itu nanti Bohr kemudian menjelaskan bahwa itu bisa saja, walaupun itu benar-benar sangat-sangat membingungkan. Tapi kesimpulan dari situ artinya apa? Puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah subjektivitas. Vicks Inhaler dengan mentol dan kampor. Hidung plong, kapan aja, di mana aja. Silahkan cek ya, puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah subjektivitas. Jadi kalau misalkan tadi ilmu pengetahuan, jadi kita itu gara-gara ada perang pemikiran Ghazul Fikri dari orang-orang barat gitu. Jadi ketika orang barat menyebut bahwa ilmiah gitu, maka kita berlomba-lomba untuk ikut-ikutan ilmiah. Padahal ilmiah itu tidak keren, ilmiah itu biasa aja, dan ilmiah itu terbatas. Ilmiah terbatas pada sesuatu yang bisa dibuktikan. Nah, jadi menjatuhkan derajat Allah Subhanahu wa taala pada cabang metode yang justru diragukan sejak awal. Kan ilmiah itu dasarnya skeptis. Bukan selalu skeptis, Pak. Dasarnya itu skeptis. Apakah begini? Dan diakhiri oleh ini kebenaran versi ilmiah yang terbuka kemungkinan untuk salah. Siapa di sini yang mau mengatakan, saya ragu kepada Allah, dan bahkan ketika saya telah mempercayainya, saya tetap harus ragu pada Allah, saya membuka kemungkinan bahwa Allah itu 3 misalkan. Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Cung? Tolong acungkan tangan. Tidak ada. Kewajiban dari metodologi ilmiah adalah seperti itu. Kewajiban dari metodologi ilmiah itu adalah skeptis. Saya nggak bawa referensi, tapi silakan kalau mau googling sekarang boleh. Bahwa untuk mencapai ilmiah, hal pertama yang harus kita bayangkan itu adalah bahwa kita harus skeptis, kemudian diakhiri oleh pernyataan bahwa ini benar secara empiris, tetapi saya terbuka pada kemungkinan bahwa pernyataan saya itu salah, bahwa hasil penelitian saya itu salah. Karena begitulah yang namanya metodologi ilmiah. Dulu Pluto disebut sebagai planet, sekarang bukan, lalu ada isu lagi untuk dijadikan dan sebagainya. Ilmiah itu ya seperti itu. Beranikah di antara orang-orang yang ada di sini mengatakan Allah itu esa, tapi mungkin aja 3, tapi lalu nanti dikatakan lagi 1, tapi bisa aja nanti 4. Itu betapa kurang ajarnya. Makanya sekali lagi zat Allah jangan dipikirkan secara rasional. Rasio itu artinya perbandingan.
Perbandingan artinya apa? Membandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Saya coba dengan secara sederhananya filsafat bahasa. Gini ya. Coba saya tanyain, siapa yang bisa? Saya kasih dompet saya. Nggak bercanda. Dompet saya isinya dikit. Coba saya misalkan tanyakan yang ada di sini ya. Apa yang dimaksud dengan mic? Hah? Apa? Alat pembesar suara. Mikrofon. Apa yang dimaksud dengan mikrofon? Apa? Pengubah suara. Pembesar suara. Oke, itu sebenarnya tidak definitif, tidak selesai definisinya. Jadi definisi itu kita harus gabungkan dia pada sebuah kelompok tertentu, baru kemudian cari identitasnya yang memisahkan dia gitu. Itu kan definisi paling sederhana itu gitu kan. Jadi misalkan golongkan ini kepada sesuatu. Apa ini? Alat elektronik. Sepakat ya? Alat elektronik. Lalu bagaimana cara memisahkan dia dengan alat elektronik yang lain, dengan kamera, misalkan dengan handphone, yaitu bahwa alat elektronik yang berfungsi untuk membesarkan suara. Nah itu definitif. Itu definitif. Jadi dia harus masuk golongan apa dulu, dia termasuk golongan apa, kemudian dia identifikasi dia kelompok mana. Itu baru bisa didefinisikan. Setelah bisa didefinisikan, masuk ke dalam konsep. Setelah bisa dikonsepkan, maka dia bisa dikaji secara ilmiah. Setelah dikaji secara ilmiah, setelah tahu, maka kita cari hipotesisnya. Setelah kita cari hipotesisnya, maka kita bikin susun metodologi penelitian ilmiah. Bagaimana cara membuktikannya, bagaimana cara menguji pembuktian itu, dan sebagainya. Oke, akhirnya kemudian kita diuji. Oke, dari mulai definisi ini, satu, kita cari kelompoknya apa. Dua, kita masukkan ke dalam identitasnya apa. Sekarang pertanyaan saya, Allah golongan apa? Siapa yang bisa acungkan tangan saya? Siapa yang berani mengatakan Allah termasuk golongan apa gitu? Saya guru gembul. Yang dimaksud dengan guru gembul apa? Golongannya apa? Konten kreator. Setuju ya? Konten kreator berkacamata, pakai peci yang sok-sokan keren dan sok-sokan ilmiah misalkan gitu ya, itu definisinya. Boleh? Boleh. Karena apa? Karena sudah ada golongannya. Saya golongannya adalah konten kreator. Gitu kan? Untuk mendefinisikan itu begitu. Sekarang Allah golongannya apa? Musyrik ada orang yang bilang menggolongkan Allah itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita dekati dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu, bukan hanya rusak ilmiahnya, tapi rusak apanya? Akidahnya. Allah, ya saya selesaikan saja, demi Allah saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Tetapi apakah saya bisa membuktikannya secara ilmiah? Saya bisa membuktikannya, tapi tidak secara ilmiah. Karena apa? Ilmiah itu terbatas. Kita tuh FOMO. Barat nyebut ilmiah, kita nganggap. Bahkan itu ada kelompok di Indonesia yang dituding radikal. Yaitu kelompok salafi atau sunnah atau apa. Setiap bikin kajian judulnya adalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah. Itu bukan ilmiah. Bisa nggak kita meningkatkan level yang lebih tinggi lagi? Ilmiah itu ada derajat pertengahan gitu. Makanya kalau misalkan tadi Al-Ghazali yang tidak dikutip itu sebenarnya orang-orang kalam itu pertengahan, mediocre. Karena apa? Level paling bawah itu kalangan awam gitu, yang kemudian itu ilmu ahli-ahli kalam gitu, yang atasnya itu apa? Nah itu yang cari aja di Munkid Minad Dolal. Berusaha untuk mendapatkan keyakinan, hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode begini dan begitu, tetapi metode ilmiah, metode rasional dan metode empiris indrawi itu oleh Al-Ghazali sendiri dianggap sebagai sesuatu yang transendensikan Allah setransenden-transendennya, sehingga kita hanya bisa menikmati ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda Allah, dan saya tidak akan mempertanyakan Allah, apakah Allah duduk di atas aras dengan bersila, atau apakah tangan Allah segede neraka. Saya gak akan bahas yang seperti itu. Saya akan mengabaikan itu semua. Kalau misalkan nanti kan bisa diuji secara rasional, bahkan saya juga tidak mau merasionalisasikannya. Kalau misalkan ya tadi itu, kalau rasional itu tadi kan dikatakan, guru gembul 1 istri dan 3 dan 4 istri dalam waktu yang bersamaan, mustahil kan? Mustahil. Kata siapa? Cek lagi. Coba Neil Bohr dalam konferensi Solvay, dia dapat Nobel dari mana? Dia dapat Nobel dari pembuktian bahwa elektron bisa ada di 2 tempat sekaligus, tergantung pada siapa yang mengamatinya. Mengamatinya artinya apa? Puncak dari ilmu pengetahuan adalah subjektivitas, tergantung pada subjek. Dan ini juga sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina. Ibnu Sina pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang kemudian dianggap kontroversial. Ibnu Sina mengatakan bahwa Allah tidak maha mengetahui. Sadis kan?
Allah tidak maha mengetahui. Loh, kenapa Allah tidak maha mengetahui? Karena sebenarnya Ibnu Sina bukan mengatakan Allah tidak maha mengetahui. Ibnu Sina hanya mengatakan Allah maha mengetahui, tetapi dengan pengetahuan yang berbeda dengan kita. Jadi ini sebenarnya adalah cara Ibnu Sina untuk ngerosting ilmu pengetahuan ilmiah kita. Maksudnya apa? Pengetahuan itu didasarkan pada objektivitas. Misalkan ya, ini warnanya apa? Putih. Siapa yang bilang ini hitam? Oke? Mau bersumpah mubahalah bahwa ini hitam? Mau bersumpah ini semuanya putih ya, disepakati ya. Kenapa kita menyebutnya secara keseluruhan kita menyebut ini putih? Kita menyebut semuanya ini putih karena apa? Karena kita didorong, dipaksa oleh objektivitas. Objektivitas artinya apa? Harus sesuai dengan objek. Jadi kalau saya sebut ini air, saya benar. Kalau saya sebut ini adalah kereta api, tidak benar. Karena objeknya dinamai secara sepakat bersama itu adalah ini air mineral. Begitu kan? Nah artinya apa? Pengetahuan mengikuti objek. Maka kata Ibnu Sina adalah mustahil Allah mengikuti apa yang diketahuinya. Ngerti kan? Mustahil Allah mengikuti apa yang diketahuinya. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah Allah itu diikuti tentang oleh apa yang diketahuinya. Jadi Allah mengetahui bahwa alam semesta ini ada, maka semesta ini ada. Makanya dalam Al-Farabi dengan teori emanasinya itu Allah berpikir tentang alam semesta, maka alam semesta ini ada. Jadi Allah sendiri yang munculkan pengetahuan itu. Jadi subjektivitas. Nah, inilah yang kemudian menjadi sangat buruk kalau misalkan diterapkan pada manusia. Manusia, pengetahuan tertingginya adalah ilmiah. Ilmiah itu artinya apa? Sesuai dengan objeknya. Sesuai dengan objeknya berarti harus sesuai dengan apa yang dilihat dan disadarinya. Padahal itu terbatas. Makanya, cuman saya paham kalau misalkan Ustadz Nuruddin tadi berapi-api menyalahkan saya. Karena beliau mengambil definisi ilmiahnya itu adalah dari sumber-sumber teologis. Mungkin gitu ya. Hah? Filsafat? Oh iya, filsafat, baik. Oke, sudah googlingnya. Oke, jadi sekali lagi, ketika saya katakan Allah tidak bisa dinalar, itu adalah pernyataan para ulama salaf. Saya pikir sudah disepakati. Ketika ada sebuah pertanyaan dari orang-orang Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Maka Ahmad bin Hambal yang kemudian kita ikuti menjawab bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Lalu kalam Allah itu apa? Kata Mu'tazilah. Lalu Ahmad bin Hambal mengatakan apa? Tidak mengatakan apa-apa karena beliau hanya mengikuti Quran dan Sunnah saja. Yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah terkait dengan akidah, beliau bungkam dan tidak mau menjelaskan sama sekali terkait dengan hal itu. Maka sangat luar biasa ketika Kaira sekarang mengumpulkan begitu banyak orang untuk menggibahkan Tuhan. Jadi gitu ya. Jadi nalar sederhananya. Tapi kemudian saya ingin mempertanyakan sesuatu yang sangat sederhana. Kan gini ya, dalam doktrin Islam, pahami tentang sifat-sifat Tuhan, pahami tentang wujud, tentang ciptaan-ciptaannya, tentang tanda-tandanya, tapi jangan berpikir tentang zatnya. Begitu ya. Nah pertanyaan saya adalah, kenapa kaum muslimin justru malah ribut soal zat Allah dan berdebat soalnya, tapi tanda-tandanya tentang ciptaan-ciptaannya itu diabaikan. Yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tanda-tandanya kita abaikan, sedangkan yang benar-benar berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang zatnya itu kita bicarakan. Kenapa coba seperti itu? Ini kan pertanyaan. Nanti silakan, ini pertanyaan retoris, silakan jawab aja untuk semua orang yang ada di sini gitu. Kenapa ciptaan-ciptaan Allah tidak dibahas? Tapi kalau misalkan tentang Allahnya kita ribut di situ. Nih, Mik. Demi Allah ini bukan orang buat bikinan orang Islam. Ini pabriknya mungkin dari Cina atau dari Jepang. Itu kursi-kursi itu nggak ada yang buatan Muslim. Jadi Muslim sampai sekarang itu terpuruk, tidak menghasilkan peradaban, tidak berkontribusi terhadap masyarakat. Ya paling mereka akan nyari, oh tapi kan leluhur kami Ibnu Sina. Ya paling
Jawabannya seperti itu. Kenapa kaum muslimin sekarang tidak menghasilkan peradaban? Karena bertentangan dengan syariah Allah. Allah nyuruh bahwa yang harus kita pelajari itu adalah meja, kursi, alam semesta, matahari, energi terbarukan, mobil, motor, dan sebagainya. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ngegibahin masalah-masalah zat Allah. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Ya, tahu. Nah, coba saya tanyakan. Perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Yang harusnya diperdebatkan itu adalah tentang perintah Allah itu adalah visi kaum muslimin itu apa? Memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya buat manusia. Nah, pikirkan bagaimana caranya itu. Bukan berdebat soal zat Allah kayak gimana. Apakah Allah bisa dirasionalisasikan atau tidak. Nanti kalau misalkan tidak rasional, Anda nanti akidahnya akan... Jadi misalkan ya, metode ilmiah itu tidak hanya harus menggunakan empirisme. Tapi empirisme hanya salah satu bagian dari metodologi ilmiah. Tapi bahkan setelah ada empirisme, rasionalisme, disatukan oleh Immanuel Kant, dipertontonkan kemudian oleh Auguste Comte, kemudian ditentang lagi nanti oleh Nietzsche misalkan, kemudian nanti coba disatukan oleh Wilson dan lain sebagainya. Nah, itu dinamika seperti itu. Apakah itu tidak kurang ajar kalau misalkan itu disematkan objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya di sini kepada orang-orang. Jadi kita jangan fokus sama hal-hal yang semacam itu. Makanya udah beres ini saya mau ke Pak Mardigu ngobrol ini itu soal ekonomi negara. Itu jauh lebih penting. Dan ketika misalkan saya mengatakan ya, saya mengatakan Allah duduk di atas arash. Gimana metodologi apa yang saya bisa gunakan untuk Allah duduk di atas arash? Ya enggak, ya sudah saya berpasrah diri. Kan Islam itu berpasrah diri. Pasrah diri pada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan Sunnahnya. Kalau misalkan ada seperti itu ya sudah, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat, udah selesai di situ aja. Tapi terkait masalah duniawi, terkait dengan masalah-masalah kehidupan dan sebagainya, maka sumpah saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan metodologi ilmiah untuk melakukan pembuktiannya. Saya menduga bahwa pikiran saya bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan, bahwa akidah itu tidak bisa dirasionalisasikan, itu sebenarnya saya duga awalnya ya, itu adalah konsensus bersama yang semuanya sudah paham gitu. Cuman kok tiba-tiba ada diskusi. Cuman ya tadi itu kesalahpahamannya itu adalah beliau mengatakan bahwa akidah itu adalah kalam. Padahal kalam itu adalah teori tentang akidah gitu, bukan akidahnya. Tapi ya nantilah. Yang intinya adalah begini. Mungkin. Dunia ini sedang terbalik. Jadi akhir zaman itu kan muncul Dajjal, dan Dajjal itu membolak-balik, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak gitu. Jadi ketika saya mengatakan Allah mustahil dijangkau oleh akal pikiran manusia, maka itu adalah kepercayaan kaum muslimin generasi awal. Tapi kemudian ketika itu digugat, saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Apakah Islam seasing ini? Kita sepakati bahwa Allah Subhanahu wa taala dekati dengan sifat-sifatnya, dengan ciptaan-ciptaannya, dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita demi Allah tidak akan pernah meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menjadi tidak meragukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan metode ilmiah. Karena yang ilmiah itu enggak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.